Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu duduk ya. Ya, Ibu. Usahakan adik-adik duduknya senyaman mungkin ya. Baik, Ibu. Baik adik-adik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, baiknya kita mengawalinya dengan doa. Ibu minta kesediaan adik-adik tentunya untuk kita dalam doa. Oke, silakan adik. Baik, Ibu dan teman-teman, hari kita seperti dan bagi kita berdoa berdoa selesai. Baik, terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Adik-adik di sini sudah saling mengenal belum? Belum, Ibu. Oke. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka Saja sayang. Alangkah baiknya di awal pertemuan ini kita bisa saling memperkenalkan diri dulu ya. Mulai dari ibu, nama ibu. Ada yang sudah kenal ibu? Sudah, Ibu. Ada yang tahu nama ibu? Tidak tahu. Oke, ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu, Ibu Maria Felisita Nasri, biasa dipanggil Ibu Devi. Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling di sini sudah mengabdi 4 tahun setengah. Silakan adik-adik untuk memperkenalkan diri, mulai dari adik yang sebelah ibu. Ibu, nama saya Ayu, saya dari kelas 8 C. Saya tinggal di daerah. Oke, Ayu di daerah wali kota. Ibu, nama saya Ellen, saya dari kelas 8A. Saya tinggal di Jakarta. Oke, adik Ellen, silakan adik. Saya Ibu, namanya Asma Sapa, dari kelas 8A, temannya di Sapa. Oke, oh di Osapa. Iya, Betul sekali ya. iya. Silakan adik. Kalau saya Indri, saya dari kelas 8D. Rumah saya di Tofai. Itu apa? Oke, silakan adik. Kalau saya Ibu, nama saya Tina, saya dari kelas 7E, tinggal di Kota 2. Oke, Tina silakan. Oke, Ibu, nama saya Ren, saya dari kelas 8A, saya tinggal di Alam, Ibu. Di Alam? Iya, Ibu. Jauh sekali ya, adik Ren. Oke. Adik-adik ada yang tahu tidak ibu tinggal di mana? Tidak tahu, Ibu. Kalau ibu tinggalnya juga di wali kota, ibu tinggal di Jalan Raden Ajeng Kartini. Tadi yang dari wali kota adik Ayu ya? Iya, Ibu, saya Ibu. Kalau adik Ayu rumahnya di jalan mana? Di Jalan Samratulangi, Ibu, dekat di SMP 5. Oh, dekat-dekat sudah kalau begitu ya, tidak terlalu jauh dengan ibu. Ya. Terima kasih ya adik-adik sudah memperkenalkan diri, ada yang sudah tahu ibu, ada yang belum. Tetapi semoga setelah kita saling memperkenalkan diri, hubungan kita bisa terjalin lebih akrab lagi. Baik, Ibu. Oh ya, adik-adik tahu tidak maksud adik-adik datang berkumpul di sini dengan ibu untuk apa? Tidak tahu, Ibu. Diskusi, Ibu. Diskusi. Ada yang lain? Tidak tahu. Oke, adik-adik. Jadi di sini adik-adik datang untuk bersama ibu kita akan melakukan bimbingan kelompok. Baik adik-adik, sebelumnya apakah ada dari adik-adik yang pernah mengikuti bimbingan kelompok mungkin? Belum pernah, Ibu. Oke. Lalu yang ada di benak adik-adik bimbingan kelompok itu seperti apa? Banyak orang, Ibu. Banyak orang, diskusi kelompok, apalagi? Diberi nasihat, Ibu. Diberi nasihat, apalagi? Ada yang tahu? Oh, itu saja ya. Jadi jawaban dari adik-adik tadi sudah benar ya. Jadi maksud dan tujuan adik-adik sini kita akan melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, bimbingan kelompok itu sendiri artinya kita akan melakukan kegiatan dalam kelompok kecil seperti ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Sebelumnya, Ibu berterima kasih kepada adik-adik karena sudah datang dengan sukarela ke ruangan Ibu untuk bersama-sama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Ibu harap pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, adik-adik bisa saling terbuka, saling berbagi pendapat dengan teman-teman lain, dan satu catatan Ibu tidak boleh menyinggung hal-hal yang bersifat pribadi atau yang menyinggung perasaan orang lain. Apakah bisa dipahami adik-adik? Bisa, Ibu. Oke adik-adik, di sini Ibu akan menjelaskan peran Ibu dan juga adik-adik dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah di sini peran Ibu sebagai fasilitator. Di sini nanti Ibu akan memfasilitasi adik-adik dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Dan yang berperan penting dan aktif dalam kegiatan kita pada hari ini adalah
adik-adik sendiri. Ibu yang akan mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pada hari ini dan juga akan mengarahkan adik-adik agar adik-adik bisa terlibat dalam kegiatan bimbingan pokok pada hari ini secara aktif. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Apakah adik-adik sudah siap mengikuti kegiatan pada hari ini? Siap, Ibu. Tapi Ibu melihat adik-adik kayak kurang semangat ya. Bisakah kita ice breaking dulu sebelum kita lanjut? Bisa, Ibu. Oke, kalau begitu adakah dari adik-adik yang punya ice breaking bisa ikut kita? Sudah, Ibu. Oke, satu orang mungkin ada? Oke, silakan adik Ellen. Bangun atau duduk saja? Berdiri, berdiri, semangat. Berdiri. Jadi Ibu saat ini punya tepukan, ini tepukan semangat. Oke, tepuk semangat. Ya, tepukan itu 3 kali berulang terus 3 kali semangat, terus 3 kali semangat. Oh iya, kita beri dulu bisa? 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, lebih semangat lagi ya, sekali lagi. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih Adik Ellen karena sudah mengikuti kita dalam ice breaking kita pada hari ini. Sama, Ibu. Ibu rasa adik-adik sudah kembali semangat ya? Sudah, Ibu. Oke, untuk itu Ibu bertanya lagi, apakah adik-adik sudah siap? Siap, Ibu. Oke, terima kasih adik-adik. Kalau sudah siap, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yakni kita akan membahas tentang, ada yang tahu tidak kita bahas topik tentang apa pada hari ini? Baik adik-adik, pada hari ini kita akan membahas topik tentang bertutur kata yang sopan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu lanjut untuk menjelaskan, dari adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu dalam benak adik-adik sekalian, apa yang adik-adik pahami tentang bertutur kata yang sopan? Menggunakan kata-kata yang sopan. Oke, yang lain? Mengucapkan hal-hal yang baik. Oke, mengucapkan hal-hal yang baik. Tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar. Oke. Tidak maki. Tidak maki. Dari adik Kasna? Tidak ada. Kalau adik Gina? Ibu. Baik. Jawaban dari adik berempat tadi sudah benar ya. Ibu akan melengkapi. Di sini pengertian bertutur kata yang sopan ya. Sopan itu sendiri merupakan kata yang seringkali kita ucapkan ya, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata sopan ini sendiri memiliki banyak fungsi seperti mengungkapkan sikap atau sikap seseorang, lalu memberikan arahan tata krama dan sebagainya. Nah, di sini sopan itu sendiri adalah suatu sikap sopan santun terhadap setiap orang yang ada di sekitarnya. Nah, di sini dari dua pengertian tadi mungkin dari adik-adik ada yang bisa menyimpulkan sopan itu apa? Arti kata sopan. Tidak ada ya, tidak apa-apa. Jadi di sini sopan merupakan perilaku baik yang meliputi tingkah laku, tutur kata dan sebagainya. Selain itu juga sopan memiliki kaitan erat dengan sikap saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Adik-adik biasa lakukan itu kan? Biasa, Ibu. Saling menghargai, menghormati sesama, biasa kan? Biasa, Ibu. Jadi di sini Ibu dapat menyimpulkan bahwa bertutur kata yang sopan adalah bertutur kata dengan menggunakan bahasa yang santun, halus, menghargai serta menghormati lawan bicara. Baik itu orang yang lebih tua, seumuran maupun yang lebih muda, kita perlu untuk berbicara dengan bahasa yang sopan. Oke. Yang berikut kita akan membahas tentang manfaat dan pentingnya bertutur kata yang sopan. Oke, sebelum kita lanjut, menurut adik-adik manfaat dari bertutur kata yang sopan itu apa sih? Ibu, Silakan adik-adik. kalau kita bertutur kata yang baik dengan orang lain, maka orang lain juga otomatis menghargai kita juga, Ibu. Oke, baik sekali. Silakan, mungkin ada yang lain? Silakan adik Gasna. Ibu, kalau kita bertutur kata yang sopan dengan orang lain atau teman, nanti teman juga senang dengan kita. Oke, senang dengan kita, baik sekali. Silakan adik Gina. Itu Ibu sebagai bentuk untuk menghargai orang lain juga. Iya. Dari adik-adik yang lain mungkin? Silakan adik Greg. Jadi menyakiti hati orang lain. Oke, tidak menyakiti hati orang lain. Dari adik Ellen mungkin? Adik Indri? Tidak ada. Oke, jawaban dari adik-adik sekalian sudah benar ya. Ibu akan melengkapi. Jadi di sini perilaku dalam bertutur kata yang baik merupakan perwujudan dari nilai-nilai. Ada yang tahu tidak nilai apa? Nilai moral dan Pancasila.
Jadi setiap pribadi yang berperilaku dan bertutur kata yang sopan itu berarti dia bisa menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati sesama pribadi. Baik, setelah kita membahas pengertian dari bertutur kata yang sopan, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dan pentingnya bertutur kata yang sopan. Nah, menurut adik-adik sekalian, ada manfaat penting tidak kita bertutur kata yang sopan dengan sesama? Ada ibu. Ada ibu. Mungkin dari adik-adik, apa yang adik-adik tahu manfaat dari bertutur kata yang sopan itu seperti apa? Silakan. Manfaatnya itu sebenarnya kita itu bisa menghargai orang lain untuk orang yang sangat berbeda. Oke, baik sekali Adik Gina. Mungkin ada adik-adik yang lain? Silakan Adik Red. Oke, tidak menyinggung perasaan orang lain. Silakan Adik Asna. Supaya teman-teman juga senang dengan kita. Oke, supaya teman-teman senang dengan kita. Masih ada yang lain? Ibu, silakan Adik Ayu. Dapat menjalin hubungan yang baik. Oke, baik sekali. Dari jawaban adik-adik berempat itu sudah benar ya. Ibu di sini akan melengkapi. Jadi perilaku dalam bertutur kata yang baik merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Nah, setiap pribadi yang berperilaku dan bertutur kata yang sopan berarti menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Selain itu, selain yang sudah disebutkan oleh adik-adik tadi, di sini Ibu akan melengkapi manfaat dari bertutur kata yang sopan adalah yang pertama, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau kita mampu bertutur kata yang baik dengan sesama, otomatis kita tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Lalu yang kedua, tidak merugikan dan tidak mengganggu ketentraman orang lain. Betul tidak? Betul. Oke. Yang ketiga, tidak membuat orang lain kecewa. Ya kan? Kalau kita mampu mengungkapkan bahasa yang baik dengan sesama, kita tidak akan membuat orang lain kecewa. Lalu yang terakhir, mudah dipercayai oleh orang lain. Nah, hal ini dikarenakan orang yang sopan santun bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa menjatuhkan orang lain. Nah, kondisi ini akan mempermudah orang lain dalam menilai kamu sebagai pribadi yang baik dan bisa dipercaya. Betul tidak? Betul. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang pentingnya bertutur kata yang sopan. Sebelum Ibu lanjut menjelaskan, Ibu kembali bertanya kepada adik-adik. Bagaimana pentingnya bertutur kata yang sopan dalam kehidupan sehari-hari? Dari selain yang sudah disebutkan oleh adik-adik tadi, mungkin ada manfaat penting yang lain dari manfaat bertutur kata yang sopan ini. Pentingnya bertutur kata yang sopan. Tidak tahu. Jadi di sini hampir sama ya, dia kayak mirip-mirip seperti manfaat bertutur kata yang sopan dengan pentingnya bertutur kata yang sopan. Nah, ketika kita mampu menjaga tutur kata kita dan tidak menyakiti orang lain, maka orang lain akan menilai kita sebagai pribadi yang bersosok unggul. Begitupun sebaliknya. Jadi kita tidak dapat memungkiri bahwa jika setiap kalimat yang keluar bisa menyebabkan berbagai macam kejadian yang tidak terduga. Apabila kita mampu menggunakan bahasa yang baik dan sopan, maka kita akan bisa menghormati dan bisa dihargai oleh orang lain. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari bertutur kata yang sopan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya banyak sekali contoh bertutur kata yang sopan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di sini Ibu minta coba adik-adik sebutkan yang adik-adik tahu seperti apa sih contoh bertutur kata yang sopan dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu, oke silakan adik. Kalau di depan orang itu bilang permisi. Oke, permisi. Yang lain? Terus itu kalau orang masalah harus bilang. Oke, terima kasih. Yang lain? Selalu harus ingat mau kata tolong. Oke, tolong, permisi, terima kasih. Yang lain? Dan juga minta maaf jika kita berbuat salah. Oke, minta maaf. Jadi permisi, terima kasih, minta maaf, dan tolong. Mungkin masih ada yang lain? Gak ada yang Silakan Kasna. Mengucapkan salah kalau berbuat. Oh ya, kalau misalnya bertemu dengan orang, biasakan diri untuk mengucapkan salah. Oke, jawaban dari adik-adik tadi semuanya sudah benar ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita penting untuk menerapkan kebiasaan bertutur kata yang sopannya. Misalnya, kita membiasakan diri untuk seperti yang adik kita bilang tadi. Kalau kita lewat di depan orang lain, kita bilang permisi, bapak atau ibu, kakak atau adik. Kalau misalnya orang lain memberi kita bantuan, jangan lupa ucapkan terima kasih. Kalau kita membuat kesalahan dengan orang lain, jangan lupa untuk Minta maaf. Oke, tolong maaf dan terima kasih ya. Lalu selalu membiasakan diri untuk menggunakan bahasa yang sopan, tidak menggunakan bahasa yang kotor dan menyinggung perasaan orang lain, dan kita harus selalu bisa menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita.
Oke adik-adik, untuk materi kita pada hari ini sekian dulu karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Oke, baik adik-adik, untuk materi kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik yang mungkin dari adik-adik mau bercerita, men-sharing pengalaman berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ibu berikan kesempatan. Ibu, ya silakan adik Ina. Baik Ibu, kalau saya jujur, saya rasa saya jarang berkata sopan dan sama teman. Maksudnya saya jarang kayak suka ibu gue di luar kayak bisa berkata sedikit kepada ibu. Terus saya juga kayak jarang menghargai dimana kalau mereka lagi bicara di depan ibu, apalagi kalau teman-teman yang kayak di kelas tuh sering kayak diam-diam ibu, itu ibu kan kayak tidak pernah hargai mereka. Oke, lalu dari materi yang sudah kita dapat pada hari ini, bagaimana perasaan adik Ina? Kayak menyesal ibu, sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Oke, terima kasih adik Ina. Mungkin dari adik-adik yang lain yang mau bercerita seperti yang dikatakan oleh adik Ina, kalau dia sering berkata yang kurang sopan dengan teman-temannya. Mungkin dari adik-adik yang lain ada lagi yang mau bercerita, silakan. Silakan adik Asnat. Jadi tadi kita sudah belajar tentang tutur kata yang sopan. Saya punya pengalaman ibu, pernah buat salah dengan teman, Ya, tapi tidak mau minta maaf. tidak mau minta maaf. Ya, karena saya terlalu jengkel dengan dia, jadi sampai sekarang saya tidak mau minta maaf. Sampai sekarang. Lalu bagaimana perasaan adik Asnat sampai sekarang masih baik-baik saja atau? Tidak sih. Jadi dari materi yang sudah dikasih, saya sadar kalau ternyata kita perlu untuk minta maaf dengan dia, supaya hubungan baik dengan dia juga semakin tercipta. Oh, iya, baik adik Asnat. Terima kasih. Dari adik Ayu, Ellen mungkin ada yang mau menceritakan lagi? Saya ibu Ya, silakan adik Ren. dan saya itu kalau sampai bantu orang itu saya tidak pakai tolong gitu. Kayak kesannya Jadi lebih ke perintah. Tidak tapi bisa. sebenarnya itu sama kita bantu pakai, tapi tidak pakai kata tolong begitu, dia langsung susu gitu. Oh, niatnya mau minta bantuan, tapi seringkali lupa mengucapkan kata tolong. Mungkin dari adik-adik yang lain masih ada yang mau disampaikan lagi. Silakan adik Ellen. Kalau dari saya itu kalau orang kasih sesuatu itu saya perlu Terima kasih. Oke, tidak apa-apa ya. Oke, baik adik-adik, karena adik-adik sudah mau menceritakan pengalaman dan cerita kepada teman-teman dan ibu. Di sini ibu akan bertanya, dari apa yang sudah kita bahas bersama pada hari ini dalam kelompok ini tentang tutur kata yang sopan, apa yang adik-adik dapatkan pada hari ini? Dari adik Ayu mungkin yang pertama. baik itu kalau dari saya sendiri dari apa yang sudah kita pelajari hari ini tutur kata yang sopan itu sangat penting ini. Jadi kalau kita menghargai orang lain, jadi orang lain juga otomatis menghargai kita. Oke, terima kasih adik Ayu. Dari adik Ellen. Kalau dari saya itu kalau kita bisa berkata dengan baik, bisa tidak menyinggung perasaan kita atau orang lain. Oke, terima kasih adik Ellen. Silakan adik Asnat. Dari saya itu kita tuh wajib tutur kata yang sopan, apapun itu bentuknya, supaya kita juga benar-benar baik dengan orang. Oke, terima kasih adik Asnat. Silakan adik Indri. Kalau dari saya itu bertutur kata yang sopan itu bisa buat kita jadi punya banyak teman. Oke, terima kasih adik Indri. Silakan adik Ina. Itu Bu selalu ucapkan minta tolong pada saat kita bantuan, ucapkan maaf jika salah, ucapkan terima kasih jika memberikan sesuatu, terus ucapkan salah misalnya permisi atau kayak mau apa itu selalu lakukan. Oke, terima kasih adik Ina. Silakan adik Ren. Jadi kita harus bertutur kata yang sopan itu harus menghargai orang lain. Kalau kita bertutur kata yang sopan itu kita tidak menyinggung perasaan orang lain dan menghargai orang lain. Oke, baik adik-adik, karena adik-adik sudah menyampaikan hal-hal apa yang sudah adik-adik dapatkan dalam lingkungan kelompok kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan
kesempatan juga kepada adik-adik untuk bisa menyampaikan pesan dan kesan berkaitan dengan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Silakan menyampaikan pesan dan kesan berkaitan dengan kegiatan kita ya. Ibu. Dan pesannya Ibu, saya senang Ibu bisa berkumpul sini, ada teman-teman baru. Karena inspirasinya kan Ibu menyebarkan ada beberapa keluarga yang jelas di sini, senang rasanya ada teman baru. Terus ternyata selama ini apa yang saya lakukan salah Ibu, saya sering menunggu teman-teman kelas Ibu. Oke, terima kasih Adik Nina untuk pesan dan kesannya. Dari satu lagi mungkin dari adik-adik yang ada yang menyampaikan. Tidak ada Ibu. Oke, baik, jika tidak ada, Adik Nina sudah menyampaikan kesan dan juga pesan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kelompok kita pada hari ini. Berarti ada hal baru ya yang adik-adik dapatkan pada pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan topik apa tadi? Berkata yang sopan. Oke, berkata yang sopan. Selanjutnya, Ibu meminta kesediaan adik-adik untuk mengisi lembar LKPD yang sudah Ibu siapkan untuk berkaitan dengan pertemuan kita pada hari ini ya. Oke, silakan adik-adik mengisinya. Iya, silakan. Baik, jika sudah bisa ditentukannya. Sudah Ibu. Belum baik. Terima kasih adik-adik. Baik, tinggal satu lagi ya, Ibu meminta kesempatan adik-adik untuk mengisi lembar evaluasi proses berkaitan dengan proses bimbingan kelompok kita pada hari ini ya. Baik Ibu. Ya, Ibu. Silakan adik-adik mengisi. Ibu. Baik Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Terima kasih adik-adik dan adik-adik semuanya. Baik adik-adik, Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya karena adik-adik telah bersedia datang bersama Ibu di ruangan ini untuk kita sama-sama melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Baik, jika demikian maka kita akan bertemu kembali di minggu depan di hari Sabtu pada pukul 10 pagi. Apakah bisa? Bisa Ibu. Oke, terima kasih adik-adik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk membuka. Silakan adik Asna. Baik teman-teman dan ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa selesai. Baik, terima kasih adik Asna. Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena adik-adik sudah mau datang bersama Ibu pada pagi hari ini berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Harapan Ibu semoga minggu depan adik-adik kembali, adik-adik semua bisa kembali bersama Ibu di sini dan kita bisa melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok kita. Bapak bisa? Bisa, Ibu. Oke, Ibu juga mengucapkan permohonan maaf jika selama kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini ada hal-hal yang kurang baik dari Ibu minta maaf ya. Oke, adik-adik selainnya ada mata pelajaran lagi tidak? Ada Ibu. Oke, kalau begitu silakan adik-adik melanjutkan kegiatan adik-adik, begitu juga dengan Ibu dan terima kasih, semangat dan luar biasa. Silakan adik-adik untuk melanjutkan kegiatan adik-adik pada hari ini. Terima kasih Ibu. Siap. Terima kasih Ibu. Ibu.